Puji nama Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa di sorga, karena oleh keanugerahnya kita semua berada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti Natal Pelwab GPDI Tiberias Pare tahun 2021. Dengan rasa hormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Pendeta Hana Pungus, MTH dari Besuki. Jauh Ibu ya. Ibu Pendeta ini akan menyampaikan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi selamat datang Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Oke, untuk semua segenap wanita GPDI Tiberias Pare yang berbahagia, kami juga menyampaikan selamat datang. Dan selamat bersukacita bersama-sama kita menikmati ibadah Natal Pelwab GPDI Tiberias Pare. Akhirnya kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum kita buka ibadah Natal Pelwab sore hari ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita semua dengan limpah, dengan penuh kasih, anugerah. Tuhan sudah menyertai kita dan kita akan menginjak pada tahun yang baru ini. Ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, dengan penuh kasih dari Engkau, anugerah berkat melimpah bagi kami semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan waktu yang indah bagi kami. Kami boleh merayakan hari Natal, kami boleh merayakan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menyampaikan terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami sore hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan yang sudah memelihara dan menghentar kami sampai pada sore hari ini. Kami ada karena berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami akan buka ibadah sore hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau tolong karena kami boleh mengalami satu sukacita, berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi kami. Waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu kami berkumpul bersama-sama merayakan sukacita Natal bagi kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan siap hati kami beribadah sore hari ini. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan melayani, tolong kami semua. Kami boleh bersukacita karena Tuhan yang sudah menghentar kami dan kami sudah berkumpul bersama-sama. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mulaikan ibadah sore hari ini, ibadah Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah yang
luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ibu-ibu yang datang pada sore hari ini rindu menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita yang siap menyambut Sang Juru Selamat, kita nyanyikan sama-sama. Sambutlah Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya. Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Mari kita bangkit berdiri. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya. Mari kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus
sembah. Haleluya. Haleluya. Angkat penyembahanmu kepada Dia, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yang luar biasa, Kau Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana. Silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya melihat ada sukacita yang terpancar dari wajah-wajah ibu-ibu saat sore hari ini. Sebab kita menyambut Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Haleluya, mari kita sambut Sang Raja. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Yang
silakan duduk. Kita akan mengikuti tarian. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Oh, here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman yang hidup itu.
Haleluya Yesus, haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kita nyanyikan dengan penuh iman kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang jadi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari ibu-ibu nyanyikan pujian ini. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kau juru selamat kami ya Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi terang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ya juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lagi katakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Mari dengan kasih Kristus nanti kami serahkan waktu selanjutnya pada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari. Bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami malam ini. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami mau mendengar firman-Mu,
malam ini, karena hanya firman-Mu yang dapat menuntun jalan kami kepada segala kebenaran, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga kita dapat menjadi wanita yang menjadi berkat. Puji Tuhan. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin saya tiba di tempat ini, melayakkan untuk melayani Natal Pelwap GPDI Tiberias yang wanitanya saya lihat luar biasa. Tuhan memberkati sehingga pada tahun yang akan datang kita lebih dan lebih menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih kepada pengurus Pelwap Tiberias yang menerima saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kepada saya diberikan tema wanita yang menjadi berkat. Ada 25 menit, jadi ada waktu-waktunya saya baca saja ayat-ayatnya supaya tidak membuang waktu. Ayat yang akan saya baca malam ini di dalam Amsal 31 ayat 20. Kitab Amsal 31 ayat yang ke-20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Terjemahan lain berkata, tidak kikir kepada yang berkekurangan, ia baik hati kepada yang memerlukan pertolongan. Ini ciri-ciri wanita yang menjadi berkat. Wanita yang takut kepada Allah, Amsal 31 katakan, dipuji-puji. Bukan hanya oleh orang luar, tapi mulai dari dalam keluarga. Suami anak-anaknya memuji-muji dia karena perilakunya yang menjadi berkat. Wanita dalam kamus berkata perempuan dewasa. Tetapi di dalam Alkitab, wanita adalah gereja Tuhan, calon mempelai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani materi, tetapi berkat di dalam ayat ini berbicara juga tentang berkat rohani, keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun, bagaimanapun latar belakang hidup kita, seperti perempuan Samaria, tetapi saat bertemu dengan Yesus, hidupnya diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akhir tahun ini firman Allah berkata, Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Bukan cuma hidup secara jasmani, tetapi secara rohani, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Mungkin malam ini kita ada di dalam kekurangan. Kita ada dalam persoalan, yakin, haleluya. Melalui perayaan Natal malam ini, haleluya, Dia datang melawat saudara dan saya untuk memberikan jalan keluar, menjadi pintu, menjadi terang pada saat jalan kita gelap. Mari bangkitkan iman kita. Kita adalah wanita yang berharga di mata Allah. Allah mau kita menjadi berkat. Tapi sebelum menjadi berkat, Allah mau memberkati kita dahulu. Berkat jasmani bisa dilihat oleh mata dan bisa didapatkan dengan membeli. Tetapi berkat rohani tidak dapat dibeli dan hanya dapat atau diperoleh melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena berkat rohani datangnya dari Tuhan. Mari malam ini buka hati. Allah mau saudara menjadi berkat. Tapi sebelum saudara menjadi berkat, Allah mau malam ini memberkati kita semua. Sebab itu mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Seringkali wanita sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Tapi mari malam ini gunakan kesempatan yang singkat ini untuk merangkul Yesus. Haleluya. Untuk merasakan lawatannya. Sehingga kita pulang dengan kekuatan yang baru. Seperti motivasi tadi, ada perubahan di dalam hidup kita. Suami dan anak-anak menjadi kagum, ingin tahu ada apa sebenarnya. Sehingga istriku, mamaku berubah. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Dari Alkitab kita belajar kerinduan dari Tuhan agar semua orang percaya, termasuk wanita-wanita Kristen, dapat menjadi berkat bagi sesama. Kita mau belajar malam ini kehidupan seorang wanita yang ditulis oleh Alkitab yang luar biasa dan yang menjadi berkat. Kita akan lihat itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat 15 sampai 17. Kita tidak usah baca. Dari ayat-ayat itu kita dapat belajar kehidupan seorang wanita yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ribka, dapat menjadi berkat karena ia memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, Ribka adalah seorang wanita yang rajin bekerja. Haleluya. Tertulis di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita melihat, kita baca saja ayat yang ke-12. Maaf, kita langsung aja ke ayat 16 sebab sudah 4 menit ya. Haleluya. Ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Pada saat pegawai Abraham disuruh tuannya untuk mencari calon istri bagi anaknya Ishak,
nggak tahu siapa yang dituju, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasa, ayat ini berkata, ada seorang wanita datang, masih keluarganya Abraham, seperti perintah Abraham, jangan cari perempuan lain. Dan buyungnya dibawanya di atas bahunya. Berarti Ribka ini adalah seorang wanita yang rajin bekerja. Bekerja bukan karena dilihat orang, tetapi benar-benar karena gaya hidupnya memang suka bekerja. Haleluya. Banyak sekali wanita akhir zaman sibuk bekerja sampai melupakan keluarga, melupakan anak, bahkan tragisnya melupakan pelayanan di gereja. Ribka seorang yang rajin bekerja. Mari saudara-saudara kaum wanita yang ada di GPDI Tiberias Pare ini, ada beban yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Melalui motivasi tadi, ada pelayanan yang Allah bebankan ke atas pundak saudara dan saya pada saat kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Kita harus menjadi wanita akhir zaman yang rajin mencari jiwa-jiwa bagi kelebaran pekerjaan Tuhan. Wanita yang ingin menjadi berkat haruslah menjadi seorang wanita yang rajin bekerja, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk bergosip ria, digosok-gosok tambah sip, bertandang dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Cuma bukan waktunya lagi, saudara. Melalui peristiwa pandemi ini kita diingatkan bahwa wanita harus lebih bekerja keras pada hari-hari ini demi kelebaran kerajaan Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak mau kita wanita jadi pengacara. Apa pengacara? Pengangguran tanpa acara. Haleluya. Mari malam ini izinkan Roh Kudus membakar semangat kita kembali. Haleluya. Titus 2 ayat 4 sampai 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin. Oh sorry. Saya kira suara saya sudah terlalu keras. Nanti saudara pikir saya dari metu remuk ngamuk pare. Haleluya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dengan kerajinan kita dalam banyak hal, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kasihilah suamimu. Haleluya. Saya janda 11 tahun.
yang kebayang hanya kebaikan suami. Gak enak jadi janda. Sebab itu jaga baik-baik suami, rawat. Suami itu cuma minta dihargai, apalagi kalau di muka orang, jangan dibodoh-bodohin. Hargai suami, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua, selain rajin, Ribka seorang yang menjaga kekudusan. Ayat 16 dari Kejadian 24, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Haleluya. Di samping Ribka, seorang pekerja keras, juga seorang wanita yang menjaga kekudusan. Wanita yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga kekudusan walaupun ada kesempatan, baik waktu masih single ataupun sudah berkeluarga. Motivasi tadi, kita nggak bisa jadi berkat kalau hidup kita nggak jadi teladan. Dunia semakin edan. Ada banyak wanita yang lupa kalau hidupnya sudah ditebus oleh Allah, adalah hidup yang berharga, yang mulia di hadapan Allah. Cuma karena pergaulan, karena pekerjaan, seringkali melupakan kalau dia sudah menjadi istri dan seorang ibu. Hanya memenuhi kepuasan bersama teman-teman. Malam ini Allah mau saudara dan saya menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, yang semakin rusak ini. Sebab itu mari kita mau bayar harga. Selain kita rajin, kita juga tahu menjaga kekudusan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Akhir zaman ini kita sudah tidak boleh main-main lagi. Firman Allah sedang digenapi. Berkat atau kutuk akan kita terima. Berkat pada saat kita melakukan firman Allah, dan kutuk pada saat kita melawan firman Allah. Ketiga, selain rajin, selain menjaga kekudusan, Ribka seorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain. Kejadian 24 ayat 18 dan 19, jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Yang ketiga, Ribka memiliki kepedulian dengan orang lain. Dia belum kenal, baru ketemu. Haleluya. Tetapi dia melihat orang itu perlu minum, dikasih minum. Lihat onta-ontanya, dikasih minum. Bayangin saudara,
satu onta itu bisa minum berapa buyung. Tapi karena ada kepedulian, melihat kelelahan orang walaupun belum dikenal, maka Ribka melakukannya. Kepedulian hari-hari ini sangat minim, saudara-saudara. Bukan cuma orang dunia yang tidak lagi memiliki kepedulian, yang sangat disayangkan. Ada banyak wanita-wanita Kristen yang sudah tidak memiliki empati melihat kesusahan orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Padahal wanita yang dapat menjadi berkat adalah wanita yang mau peduli dengan kebutuhan orang lain. Ibrani 10 ayat 24. Suratan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Gak usah jauh-jauh. Di antara kita pasti ada saat-saatnya membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Mari kita mau pupuk kebersamaan ini supaya kita saling mendorong dalam kasih. Kami wanita di GPDI Karmel Besuki gak sebanyak saudara, tapi kami bersyukur memiliki wanita yang peduli. Kalau ada yang sakit, ditaruh di WA group. Sumbangan untuk yang sakit gak banyak, 50, 100 terkumpul. Akhirnya dapat memberkati saudara kita yang di dalam kesusahan. Karena apa? Ada kepedulian, ada rasa empati dengan kesusahan dan kebutuhan orang lain. Dan inilah yang dicari Allah pada akhir zaman, adalah wanita yang mau memiliki mata seperti mata Yesus, mata yang penuh dengan belas kasihan, sehingga orang lain dapat mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Keempat, Ribka adalah seorang yang murah hati. Kejadian 24 ayat 25 berkata, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Ribka tidak hanya memberikan air, tapi Ribka juga bermurah hati dengan menawarkan tempat untuk menginap. Utusan Abraham yang baru dia kenal, tetapi diperlakukan dengan baik karena ada kemurahan hati. Kekristenan berbicara tentang menjadi garam. Garam berbicara tentang pengaruh. Pengaruh ada efeknya pada saat ada tindakan. Murah hati sama dengan tindakan. Kita garam-garam dunia yang dapat mempengaruhi dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Haleluya. Tetapi pengaruh kita tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya tanpa tindakan. Haleluya. Orang akan lebih respect dengan kita yang bermurah hati dengan tindakan kita daripada orang yang banyak bicara tetapi tidak pernah bertindak. Orang di Besuki bilang, colokan raja tapi tade
tadi apa nah. Bahasa Jawa saya nggak ngerti. Saya taunya adem, atis, monggo, injih. Haleluya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang terakhir, kelima, Ribka selalu memancarkan kasih Tuhan sehingga dapat mempengaruhi utusan Abraham untuk sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi saudara dan saya malam ini. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia sudah mengangkat kita menjadi berharga. Dan dia mau kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Berarti Ribka memancarkan kasih Tuhan karena dia bertindak seperti orang yang takut akan Tuhan. Pada saat dia ditanya mau ikut, saya mau. Kita dapat dinilai sebagai wanita pembawa berkat tergantungnya daripada apa yang kita lakukan hari-hari ini. Sebagai wanita Kristen akhir zaman, mari kita senantiasa bertekad untuk dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh dalam beribadah, melayani Tuhan, melayani suami, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan pernah merasa rugi untuk berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena ada upah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Di dalam Amsal 31 ayat 31. Amsal 31 ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Terjemahan lain berkata, balaslah segala kebaikannya. Ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Mungkin kita tidak dapat pujian, balasan dari manusia, tapi yakin Allah ada bersama kita. Dia melihat segala perbuatan baik kita. Dan kalau Allah yang melihat, luar biasa, berkatnya akan nyata bagi kita. Dalam ayat yang terakhir malam ini, berkat yang Allah sediakan bukan cuma untuk kita. Mazmur 37 ayat 26. Kitab Mazmur 37 ayat 26 berkata, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Saya punya cucu 3. Yang pertama sudah lulus S1. Mungkin tahun depan akan menikah. Yang kedua baru SMA. Yang ketiga baru SD. Tapi saya bersyukur.
mereka terlibat dalam pelayanan. Mereka menjadi berkat bagi jemaat yang kecil, lahir prematur, 8 bulan kecil. Sekarang jadi berkat bagi kami. Tiap malam jam 7 pastori berdoa. Dia yang ajar lagu SD kelas 4 apa kelas 5. Dia ajar lagu-lagu baru. Baru kita menyembah Tuhan. Tidak ada kebanggaan bagi orang tua kalau anak cucu kita takut akan Tuhan. Amin. Anak cucu kita jadi berkat. Bagaimana mereka mau jadi berkat kalau orang tua, mama selalu marah sama papa? Apa yang mereka dapat? Seperti motivasi tadi, jadi teladan dulu di dalam rumah. Maka kita dapat menjadi berkat. Kalau kita jadi berkat, kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Selain nama Tuhan dipermuliakan, wanita yang jadi berkat akan menerima upah dari Tuhan dan pasti dihormati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kami kaum wanita. Kaum yang lemah di pemandangan manusia. Tapi Engkau melihat kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Hari-hari ini Engkau sedang melengkapi kami, mengubah karakter hidup kami, membentuk kami dengan bermacam-macam masalah, dengan macam-macam persoalan yang Kau izinkan jadi, supaya kami boleh menjadi emas yang murni, menjadi bejana yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi lingkungan di sekeliling kami, sehingga makin banyak jiwa boleh datang kepadamu. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami malam ini. Kau mengenal kami satu persatu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Bapa. Kau tahu keterbatasan kami, tapi Engkau juga melihat kerinduan kami. Sebab itu curahkan kuasa-Mu ke atas kami malam ini, sehingga ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, firman-Nya yang sungguh indah. Saatnya kita akan penyalaan lilin. Kami mengundang Ibu Gembala untuk menyalakan lilin. Saya undang seluruh kaum wanita untuk bangkit berdiri. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita nyalakan lilin kita. Saya mengundang Ibu Gembala dulu untuk menyalakan lilin. Malam kudus, sunyi senyap.
Biarlah terang Yesus selalu ada di dalam hati kita, menerangi setiap jiwa yang saat ini merindukan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat. Malam kudus, sunyi senyap, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, gemerlap Juru Selamat menuju siang. Ada datang di dunia. Kristus anak Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Kristus anak Daud. Haleluya. Yesus adalah terang bagi kita. Puji Tuhan. Kita matikan hening kita. Mari kita sama-sama berdoa, panjatkan doa syafaat pada malam hari ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini, hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur. Oleh karena Engkau ya Allahku ya Tuhan, yang selalu menyertai kami dari hari ke hari, bahkan sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Engkau menyertai menolong kami melewati tahun 2021 sampai pada penghujung tahun ini ya Tuhan. Kami kaum wanitamu boleh bersama-sama merayakan Natal di akhir tahun ini. Kami tahu Tuhan, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan.
Itu sebabnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh kaum wanita yang ada, kami mempersatukan hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah yang penuh dengan kemurahan. Kiranya Tuhan tolong, berikanlah keamanan, ketentraman di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Walaupun pada saat ini banyak bencana, banyak masalah, banyak Tuhan persoalan yang sedang terjadi menggoncang bangsa dan negara kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu yang selalu berdoa berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau melindungi dan menyertainya. Kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin bangsa negara dan negara kami ini. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi berserta dengan wakilnya Bapak Maruf Amin. Juga ya Tuhan para aparat negara yang lain, baik TNI, Polri, Tuhan, yang lain-lain juga ya Tuhan. Semua yang memegang tampuk pemerintahan ini, taruh di dalam hati mereka senantiasa roh takut akan Engkau ya Tuhan. Karena dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka akan membawa bangsa dan negara ini, mereka akan memimpin bangsa dan negara ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Tuhan Yesus pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang berada di negara ini ya Tuhan, mulai yang dari pusat sampai kepada desa-desa pelosok-pelosok. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan. Engkau ya Tuhan yang memberkati para hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan dalam pekerjaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui pelayanannya ya Tuhan, boleh membawa banyak jiwa datang untuk bertobat kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat pelayanan yang berada di Tiberias ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang campur tangan. Engkau menolong ya Tuhan pekerjaan yang ada di tempat ini. Boleh semakin hari semakin berkembang pesat ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat kepada Tuhan. Melalui kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengurapi, campur tangan, teramat lebih ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala berserta dengan seluruh Tuhan pengerja yang ada di pastori ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong, Kau campur tangan, terlebih bagi Bapak dan Ibu Gembala yang dalam usia yang sudah lanjut Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga melalui hamba-Mu ini ya Tuhan boleh membawa sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin berkembang, bertumbuh di dalam iman, dan semakin hari semakin setia di dalam mengiring kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa dalam surga. Tak lupa juga kami berdoa buat kota kami, kota Pare ini. Demikian juga ya Tuhan, berikanlah keamanan, ketentraman dalam kota ini. Sehingga ya Tuhan, kami umat-Mu yang ada di kota ini boleh tetap mendapatkan keleluasaan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan penuh kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas maju ke depan. Empat di depan, empat di belakang. Kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
bahwa Engkaulah Allah Juru Selamat kami yang menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus terang dunia, Dia berjalan. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya ibadah kita saat sore hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Perayaan Natal kaum wanita yang luar biasa. Tahun-tahun lalu kita boleh merayakan Natal dalam keadaan sunyi senyap. Tapi malam hari ini Natal yang meriah Tuhan sudah berikan lagi kepada kita. Kebebasan untuk kita boleh sama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab luar biasa Tuhan kerjakan bagi kita saat sore hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Ibu-ibu semua dalam seragam yang sama, yang indah dan luar biasa. Tuhan berikan kita semangat untuk kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Merayakan Natal bersama. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini juga mengatasnamakan seluruh pengurus yang ada. Kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta Hana Pungus MTH. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan kiranya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan ibu dan pelayanannya ya. Puji Tuhan, terima kasih juga kepada seluruh pengurus yang sudah berjerih lelah agar acara ini boleh terlaksana dengan baik. Dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu menopang pemimpin ibadah-ibadah wanita berjalan dengan baik dan semakin diberkati hari ini bahkan hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang sudah bekerja untuk menopang pekerjaan ini, untuk ibadah Natal ini terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah datang untuk menghadiri acara ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Saya percaya kita semua menjadi ibu-ibu yang diberkati dan akan memberkati orang lain. Dan biarlah lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal.
dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Oh, maaf. Saat ini kita akan tiba untuk penyerahan tanda kasih kepada Ibu Pendeta Hana Pungus. Kami persilakan Ibu Ketua kita dengan hormat Ibu Lydia akan menyerahkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta Hana Pungus, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa dengan hormat. Kami mengundang Bapak Gembala akan menutup ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bilang terima kasih kepadamu Tuhan untuk acara ibadah ini. Tuhan berkati pengurus kaum wanita, Tuhan berkati semua kaum wanita yang bisa datang, yang di rumah-rumah juga Tuhan berkati. Istimewa hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman, Ibu Pendeta Pungus dari Besuki, Tuhan berkati. Dan kami semua mengalami berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percayakan firman akan berkata, amin. Bisa duduk 1 menit saja. Saya ambil kesempatan. Diperhatikan perayaan Natal kita tanggal 16 itu 2 sesi. Sesi yang pertama jam 4, sesi yang kedua jam 6. Ya, kemudian tanggal 17 sesi yang pertama, sesi yang ketiga jam 4, kemudian sesi yang keempat jam 6 sore. Jadi ada 4 kali, biasanya kita cukup 2 kali ya sampai di balkon, tapi karena kita harus mengikuti protokol kesehatan jadi kita lakukan seperti itu. Kemudian tanggal untuk perayaan Natal sekaligus penyalaan lilin, candlelight service itu tanggal 24. Ya, tanggal 24 jam 5 sore, kemudian tanggal 25 jam 7 pagi dan tanggal 25 jam 5 sore. Kita hanya bikin 3. Ya. Kemudian tadinya saya sudah umumkan tanggal 26 itu libur, tapi ya namanya hari Minggu tuh harinya Tuhan. Jadi tetap kita bikin tapi bukan 4 ibadah, hanya 2 ibadah, jam 7 sama jam 5 sore. Kemudian yang terakhir ya tanggal 31 Desember itu kita bikin 2 ibadah, yaitu perjamuan suci akhir tahun. Ya, perjamuan suci akhir tahun itu setengah 5 sore dan jam 6 sore akan dilayani oleh pendeta Talo suami istri dari Pasuruan. Ya, kemudian tanggal 1 memang kita libur, kita tidak ada doa malam. Tanggal 2 ibadah yang pertama
tahun baru sekalian pembagian ayat emas ya. Tanggal 24-25 itu sekalian pembagian kalender ya, kalender yang gereja bagikan. Kemudian wanita libur selama 1 bulan, nanti tanggal 11 kalau tidak salah hari Selasa, tanggal 11 hari Selasa itu betul. Jadi libur sebulan tapi tetap ikut ibadah-ibadah Natal dan ibadah gereja. Tanggal 11 nanti itu kita anggap ucapan syukur tahun baru. Dilayani oleh Ibu Anita ya, Anita Gunawan, adik dari Ibu Elsia, ya dia gembala di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya dia akan layani itu ucapan syukur. Jadi baju ini usahakan disimpan ya, jangan dulu bawa ke Pegadaian atau di mana ya. Ya, kalau boleh baju ini awet 2 tahun. Kadang-kadang setahun dua kali seragam ya. Bapak-bapak itu saya lihat 5 tahun enggak ganti-ganti seragam ya. Namanya wanita bergerak terus. Tapi kalau boleh ini sampai ulang tahun depan ya. Kita bisa gunakan lagi. Jadi nanti seperti itulah. Tapi nanti supaya enggak bingung nanti tetap akan dijelaskan. Ya kami sebagai gembala terima kasih karena kaum wanita sudah menjadi motor dari gereja ini. Bukan berarti bahwa ada lain, tidak. Tapi kaum wanita yang cepat pulih untuk ibadah-ibadahnya. Ya, kami sudah berapa kali ratusan membagi sembako untuk wanita, untuk jemaat, kemudian untuk orang-orang yang susah. Nah, itu motornya dari wanita. Kami juga bagi sembako untuk hamba Tuhan, ya. Bapak-bapak ikut tapi motornya wanita. Dan kita berdoa perayaan Natal sampai tahun baru kita akan membagikan paling sedikit 500 nasi kotak ya. Dibagi di kantor pos atau di mana sana kita bagi ya, tanggal 16, 17, 24, 25 dan akhir tahun ya. Supaya bukan hanya kita nikmati tapi orang-orang lain juga akan menikmatinya. Ya demikian yang dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.